Polisi ini bingung banget karena ditelepon sama astronot yang udah sekarat. Jadi tiba-tiba polisi ini ditelepon dari luar angkasa dan dia nggak nyangka kalau itu dari astronot. Dia sedih banget, astronotnya ternyata mengalami radiasi di atas yang membuat dia itu nggak bisa bantu apa-apa karena dia akan ada di bumi. Tapi astronotnya bilang, kamu memang nggak bisa bantu aku, tapi kamu bisa bantu aku satu hal, tolong hubungkan telepon aku sama istri dan anakku. Ternyata dia itu mau memberikan pesan-pesan terakhir untuk istrinya untuk kasih tahu di mana rekening asuransi untuk istri dan anaknya. Pas ditelepon, ayah ini bilang dia itu kangen banget sama anak dan istrinya dan itu bikin polisinya benar-benar sedih banget mendengar semuanya. Ayahnya bilang dia akan selalu bisa melihat anaknya walau dia jauh dari bumi. Dan akhirnya setelah itu, astronot itu pun meninggal dunia. Cowok ini lagi mau melamar ceweknya di eskalator, tapi tiba-tiba eskalatornya ambruk dan dia kegiling ke dalam. Di sini ceweknya panik banget karena cowoknya benar-benar kegiling sampai tiba-tiba polisi datang dan membantu cowok tersebut. Untungnya cowok itu bisa diselamatkan, namun cowok itu nanya ke polisinya apakah ceweknya menerima dia. Ternyata ceweknya menerima lamaran dia. Tapi sehabis itu cowoknya benar-benar kayak nggak punya nafas dan akhirnya bahkan dia itu meninggal dan nggak bisa diselamatkan lagi. Akhirnya di hari bahagia mereka harus terpisahkan sama maut. Cowok ini nggak sengaja kedorong mesin dan masuk kardus yang mau dikirim pakai pesawat. Jadi cowok ini udah nggak sadarkan diri karena dia itu udah pingsan. Temennya juga nggak sadar, temennya langsung tutup aja kardusnya. Dan tiba-tiba pas dia sadar, dia itu udah ada di pesawat. Untungnya dia bawa HP dan dia langsung bisa telepon polisi. Sehingga sebelum pesawatnya terbang, polisi bisa ngecek. Terus akhirnya polisi ngecek satu-satu kardusnya dan menemukan dia. Tapi ternyata dia itu udah membeku karena udah kehabisan nafas juga. Bahkan di situ benar-benar dingin banget. Tapi untungnya karena pertolongan dari polisi, dia bisa diselamatkan dan dia bisa kembali untuk hidup. Tapi dia benar-benar jadi trauma banget. Cewek ini pura-pura beli makanan padahal dia itu telepon polisi buat minta tolong. Jadi cewek ini takut banget, cowoknya terus-terus melakukan kekerasan ke dia yang bikin dia benar-benar takut akan meninggal. Akhirnya dia pura-pura nih pesan makanan, padahal dia teleponnya ke polisi. Pertama polisi pikir dia itu salah sambung, tapi untungnya polisi itu peka dan menolong dia. Tapi sayangnya tiba-tiba cowoknya mengetahui perbuatan istrinya dan langsung pingin menghabisi istrinya. Di situ polisinya nggak bisa apa-apa karena udah ketahuan. Polisinya takut banget suaminya menghabisi istrinya ini. Tapi tiba-tiba polisinya ngomong sesuatu soal jendela untuk kodein si istrinya tersebut. Akhirnya istrinya itu langsung lari ke jendela dan loncat. Ternyata di bawah para polisi udah menyiapkan balon supaya istrinya bisa selamat. Seorang ibu kaget ngeliat berita ada yang kecelakaan di tempat kerja dari suaminya. Pas ibunya mau ganti ke berita tersebut, awalnya anaknya nggak mau. Tapi ternyata di berita tersebut benar-benar banyak banget yang meninggal di kantor tersebut. Si ibu udah panik, apalagi tiba-tiba ada yang telepon ibunya. Seolah-olah si ayah itu benar-benar udah meninggal dunia. Di sini anak yang paling gede udah takut banget kalau ayahnya meninggal. Tapi tiba-tiba ada bel pintu dan gedor-gedor pintu. Dan ternyata yang gedor-gedor itu adalah ayahnya mereka. Di situ mereka jadi bersyukur banget kalau ayahnya masih hidup. Dan semenjak kejadian ini mereka nggak mau menyiapkan waktu lagi bersama ayahnya. Makanya ayahnya jadi bingung banget deh kenapa anaknya. Cowok ini tersedot mesin pesawat dan masuk ke dalamnya. Jadi cowok ini adalah petugas bandara yang suka ngurusin koper-koper di pesawat. Tapi tiba-tiba semua barangnya itu jalan sendiri dengan mobilnya yang membuat semua orang panik karena semua kopernya itu jatuh. Tapi untungnya petugas bandara ini gercep banget. Dia langsung menghentikan mobil yang membawa koper tersebut sehingga dia seneng banget dan ditepuk tanganin sama semua orang. Ketika dia lagi seneng-seneng, dia nggak sadar kalau di belakangnya ada mesin pesawat yang membuat dia tersedot ke dalam mesin itu dan tergiling. Tapi untungnya setelah ditolong sama semua orang, dia itu berhasil selamat walaupun tergiling sedikit. Setiap nonton di bioskop, cewek ini selalu teriak dan bikin satu bioskop itu kaget. Jadi cewek ini benar-benar nyebelin banget. Dia itu selalu ketawa-tawa sendiri di bioskop. Kalau enggak, dia spoiler semua filmnya. Semua orang udah kesel banget sama cewek itu, tapi cewek itu nggak peduli sama sekali. Bahkan dia malah lebih marahin orang-orang yang ada di sana karena dia bilang dia kan bayar juga. Gak hanya itu aja, dia juga membajak semua film yang ada di sana untuk nantinya dia nonton lagi di rumah. Tapi karena semua orang yang ada di sana udah gak kuat sama cewek tersebut, akhirnya mereka memutuskan untuk menusuk cewek ini bareng-bareng dan membuat dia meninggal. Setiap mau godain cewek, cowok ini selalu pakai permen di giginya. Awalnya dia sih gak pede melakukan hal itu, cuman buat lucu-lucuan aja.
Tapi setiap cewek yang melihat itu langsung mencium dia untuk memakan permen yang ada di giginya. Semenjak itu dia jadi terus-terusan, setiap ngeliat cewek cantik dia langsung pakai permen di giginya. Dua preman ini adu panco cuman karena rebutan pingin permen warna kuning. Jadi permen warna kuning itu adalah permen kesukaan dia. Tapi nggak ada yang mau ngalah karena permen itu tinggal ada satu. Sampai akhirnya satu desa nontonin mereka adu panco demi memenangkan satu permen doang. Tapi ternyata cowok yang kurus yang menang, yang bikin semua orang kaget. Lagi buka semua kado, tiba-tiba orang ini kaget banget karena ada yang kasih kado peluit, ternyata karena ini. Jadi di sini ada seorang bocil cewek berulang tahun, terus dia kedatangan teman-teman dan neneknya. Pas mereka itu buka kado satu persatu, mamanya kaget banget, kok bocil ini dikasih peluit ya? Ternyata maksudnya itu bikin semua orang kaget dan langsung kayak merinding. Guys, sebelum lanjut aku mau kasih tahu kalian dapat ini 51 pieces dari harganya 900.000 jadi 300 ribuan. Langsung klik keranjang kuning di bawah sini. Ternyata peluit itu digunakan untuk para bocil-bocil cewek ini minta tolong kalau ada orang yang jahati mereka atau melakukan sesuatu yang aneh-aneh. Ternyata peluit itu lebih penting daripada mainan untuk bocil ini. Polisi ini selalu mau nangis setiap datang ke rumah orang ternyata karena ini. Jadi tugas polisi ini selalu datengin rumah-rumah orang, terus mereka akan samperin keluarga ini. Apalagi kalau misalkan polisi melihat ada anak kecil di rumah tersebut, polisinya tambah tidak tega. Nah, saat mamanya keluar, mamanya nanya apa yang terjadi, kenapa ada polisi di sini. Tapi si polisi ini selalu benar-benar pingin nahan nangis banget. Terutama ada yang terjadi sama suaminya dia. Jadi polisi ini memang selalu pingin nangis kalau datengin rumah orang. Karena tugas dari polisinya adalah selalu mengantarkan kabar duka dari keluarga yang meninggal. Jadi ayah dari anak ini dan suami dari cewek ini baru aja meninggal dan polisi itu memberikan kabar yang benar-benar buruk banget. Cowok ini rela ngecat dirinya sendiri saat mertuanya datang karena mertuanya tuh bawel banget. Jadi pas tahu mertuanya udah datang ke rumah dan manggil-manggil nama dia pas lagi ngecat langsung ngecat dirinya sendiri aja. Karena dia itu kan juga nggak kelihatan, tapi tiba-tiba mertuanya nemuin kakinya dia yang belum dicat. Akhirnya mertuanya yang jahat itu malah sengaja langsung nanem menantunya di dinding aja supaya nggak berisik juga. Tapi mertuanya masih nyari anak dia. Tapi dia kaget banget ngelihat ada bokong dari anaknya. Ternyata anaknya juga dicat dong sama menantunya. Yang bikin mertuanya benar-benar kasihan banget sama anaknya. Tapi anehnya karena pantat itu kurang estetik, ibu ini ngecat dong pantat dari anaknya dan membiarkan anaknya tinggal di dalam dinding bersama suaminya.